Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat saudara adalah iman Nuh. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari iman Nuh yang dicatat di dalam surat Ibrani ini? Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Allah, Nuh memperhatikan peringatan Allah yang akan menimpa orang-orang durhaka. Nah saudara, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa ia akan memusnahkan manusia dengan air bah oleh karena kedurhakaan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera supaya dia bersama dengan seluruh keluarganya tersebut selamat dari air bah yang merupakan penghukuman atau yang akan memusnahkan orang-orang durhaka sebagai bentuk murka Allah atas mereka. Alkitab mencatat Nuh memperhatikan firman Tuhan tersebut dan melakukannya. Ya, dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-22 di situ dicatat dengan sangat jelas, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, jadi sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, bentuk daripada imannya, bukti daripada imannya adalah Nuh memperhatikan perintah Tuhan, Nuh memperhatikan peringatan Tuhan yang akan menimpa orang-orang durhaka dan memperhatikan firman Tuhan supaya Nuh bisa selamat dari hukuman yang akan menimpa orang-orang durhaka. Nah saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan memperhatikan firman Tuhan. Saudara dan saya pasti akan memperhatikan peringatan Tuhan, nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang salah satu tujuannya dari peringatan Tuhan tersebut, dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah supaya kita pada akhirnya tidak ditimpa oleh hukuman yang akan diterima oleh setiap orang yang berdosa atau orang yang tidak mau taat, bebal, dan memberontak kepada firman Tuhan. Ya, dari iman Nuh ini kita bisa belajar. Jangan sampai kita ini bersikap masa bodoh terhadap firman Tuhan. Jangan sampai kita ini bersikap tidak peduli terhadap peringatan Tuhan yang akan menimpa orang-orang berdosa. Kalau kita orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita akan menyimak peringatan Tuhan. Maka kita akan memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan mentaati firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh Nuh. Kalau kita mendengarkan teguran Tuhan, ya, maka segeralah bertobat, saudara. Jangan kita mengeraskan hati. Kalau kita mendengarkan panggilan Tuhan, segera taati dan jangan mengeraskan hati. Bahkan kalau Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, supaya kita jangan ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya kita jangan mengambil perbuatan-perbuatan dari orang yang memberontak kepada Allah. Dari orang yang tidak beriman percaya kepada Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan tersebut, saudara. Jangan kita sampai bersikap acuh tak acuh. Jangan sampai kita bersikap masa bodoh ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Tapi mari kita simak dengan baik. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita pada akhirnya terhindar dari kebinasaan, terhindar dari kehancuran hidup, terhindar dari musibah yang seharusnya tidak kita alami. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita ini orang yang beriman kepada Kristus, maka pastilah
kita akan memperhatikan dan mentaati firman Tuhan, peringatan Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita pada akhirnya mengalami keselamatan dari Allah dan terhindar dari kebinasaan. Nuh pada akhirnya terhindar dari air bah, ya. Nuh bersama dengan istri, anak-anak, ya, dan menantunya terhindar dari musibah, hukuman, murka Allah berupa air bah terhadap orang-orang yang durhaka. Oleh karena Nuh baik-baik mendengarkan peringatan Tuhan. Saudara, kita tidak mau bukan mengalami penghukuman Tuhan yang akan menimpa orang-orang durhaka. Itu sebabnya Tuhan kasih peringatan kepada kita. Alkitab bilang, pisahkanlah dirimu dari kehidupan mereka. Jangan kita ambil bagian dengan kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan peringatan Tuhan. Supaya apa? Supaya hukuman, kebinasaan, kehancuran tidak menimpa kita. Murka Tuhan tidak menimpa kita. Murka Tuhan tidak kita alami. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari iman Nuh adalah sebagai orang yang beriman kepada Allah. Saudara, Nuh berani hidup berbeda. Nuh berani hidup berseberangan dengan orang-orang durhaka. Ya. Alkitab mencatat bahwa semasa hidupnya Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ketika orang-orang sezamannya menjalankan hidup yang rusak di bumi, yang membuat Allah menyesal menjadikan manusia karena perbuatan jahat mereka yang memilukan hatinya. Kejadian pasal 6 ayat 12, kemudian ayat 5 sampai dengan ayat 6. Nuh justru berani untuk hidup berbeda, berani untuk hidup berseberangan dengan gaya hidup mereka, dengan perilaku mereka. Meskipun Nuh mungkin saja saudara dikucilkan, Nuh mungkin saja dimusuhi, Nuh mungkin saja diolok-olok, bahkan mungkin juga bisa jadi Nuh dianiaya. Tetapi Nuh tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Nah saudara, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah sebagai orang yang beriman kepada Kristus, apakah kita berani untuk tampil beda, tampil berseberangan dengan orang-orang yang hidupnya cemar dengan dosa, berani membuat perbedaan dengan orang-orang yang hidupnya tidak mau taat kepada firman Tuhan dan yang mengikuti keinginan hawa nafsu dosanya. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, apakah kita berani untuk tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya memberontak kepada Allah? Iman Nuh yang dicatat dalam surat Ibrani ini memberikan teladan bagi kita, supaya kita pun juga berani hidup benar. Supaya kita pun juga jangan malu-malu untuk hidup benar. Jangan malu-malu untuk menyatakan iman kita kepada Kristus. Ya. Melalui iman Nuh ini kita belajar supaya kita berani untuk hidup tidak bercela di antara orang-orang sezaman kita. Supaya kita tidak malu-malu tetapi berani untuk menyatakan hidup yang bergaul dengan Allah. Ya, jangan minder saudara. Jangan takut. Ya, jangan malu-malu untuk menyatakan iman kita kepada Allah di tengah-tengah generasi manusia yang tidak mau percaya dan tidak mau tunduk kepada Allah. Jangan takut untuk menunjukkan, untuk menyatakan iman kita sebagai pengikut Kristus dengan hidup benar, dengan hidup tidak bercela di antara orang-orang sezaman kita, serta hidup bergaul dengan Allah. Saudara, jangan sembunyikan imanmu. Jangan sembunyikan iman kita, tetapi mari kita proklamirkan itu. Kita nyatakan itu kepada dunia agar orang melihat dengan jelas kesaksian iman kita. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari iman Nuh adalah karena beriman kepada Allah, Nuh dibenarkan oleh Allah. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dicatat Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Saudara, Allah mengaruniakan iman kepada Nuh. Dan Nuh menyatakan imannya tersebut dengan mentaati firman Tuhan. Dan hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sezaman dia. Ya, serta dia hidup bergaul dengan Allah. Dan oleh imannya tersebut, Nuh dibenarkan oleh Allah. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa belajar satu pelajaran penting bahwa kita dibenarkan oleh Allah itu hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena jasa, usaha, atau amal baik kita. Kita bisa diselamatkan oleh Tuhan itu semata-mata karena kemurahan Tuhan.
Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu yang dinyatakannya kepada kita. Dan jangan lupa saudara, sebagai bukti bahwa kita ini dibenarkan oleh Allah, sebagai bukti bahwa kita ini sudah menerima anugerah Allah, sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, maka buktinya adalah kita hidup benar, kita hidup tidak bercela di antara orang-orang sezaman kita, serta hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita sudah menerima anugerah Allah, maka buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dianugerahi Allah dengan hidup seperti apa? Dengan hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan hidup bergaul dengan Allah. Dengan hidup yang menunjukkan perbedaan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, mari kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena hanya oleh iman kepada Yesus Kristus sajalah kita dibenarkan oleh Allah. Dan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, mari kita menunjukkan kesaksian hidup kita dengan hidup yang benar, hidup tidak bercela di antara orang-orang sezaman kita, serta hidup bergaul dengan Allah. Inilah 3 pelajaran penting yang kita bisa ambil dalam kehidupan iman Nuh yang tentu saja kita sama-sama terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya hari ini, dan Shalom.